biadab. Jadi tidak ada diksi yang bisa lebih manis daripada itu yang bisa saya sampaikan. Itu anaknya manusia. Bagaimana kalau anak tentara itu yang disiram air keras? Ini biadab banget ini. Maka usaha kita, tantangan kita, karena kebiadaban itu kita harus menyingsingkan lengan. Kita harus berjuang habis-habisan agar kebiadaban ini tidak terulang. Sangat primitif, menyiram air keras di depan di jalan umum. Luar biasa semangatnya ini. Jadi ini mengingatkan pada saat-saat saya masih muda ketika di LBH dulu. Terima kasih dan tetap jaga semangat. Tidak boleh kehilangan harapan walaupun tidak ada harapan sama sekali. Jangan pernah kehilangan harapan dalam berjuang. Pimpinan, sebenarnya saya ada rapat koordinasi fraksi PDI. Tapi karena Kapoksi memerintahkan saya harus bicara, ini momen yang sangat penting dan tidak boleh dilewatkan oleh fraksi PDI. Dan saya berterima kasih beberapa rekan kami nanti akan menambahkan dari fraksi PDI. Ini forum yang baik. Boleh kita atur pertemuan ini, tapi kalau bisa jangan dibatasi. Para hadirin, pertama, tradisi yang baik, etika yang baik, kami harus apresiasi hal-hal yang berbau positif. Pertama, Presiden Prabowo. Kali ini Pak Prabowo menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Memerintahkan aparat polisian mengusut dengan tuntas, tas. Pak polisi, usut dengan tuntas. Tidak banyak kasus yang dikomentari oleh Presiden. Tapi kali ini menunjukkan bahwa Presiden bersih dari kasus ini. Yang kedua, Anda tidak boleh ragu-ragu untuk menegakkan aturan, membuka data-data ke masyarakat, dan terus mencari siapa pelaku yang terlibat. Tidak boleh dikecualikan. Apresiasi yang sama pada kepolisian. Udah terlalu banyak kritik kita yang kita sampaikan pada kepolisian, sekalipun prestasinya di beberapa tempat memang bagus. Tapi prestasi kali ini monumental, Pak. Luar biasa ini. Dulu kalau ada saudara tua terkait dengan kasus, ya sering-sering kepolisian kita menunjukkan sikap tahu diri gitu, karena menghadapi saudara tua. Tapi kali ini polisi bersikap profesional. Lanjutkan ini, Pak, supaya apresiasi saya itu tidak berlebih. Saya memberi apresiasi karena Bapak kerja, tapi harus terus bekerja lagi supaya tuntas seperti kata Presiden. Lalu saya beralih pada ada 2 rekomendasi ini adik-adik menyampaikan. Saya ambil rekomendasi yang lebih ringkas, yang 3. Kalau yang di konsep yang satu lagi agak banyak, tapi sudah diringkas. Secara kebetulan ini menyentuh hati saya semua. Dari 3 itu saya setuju, saya pribadi setuju. Ketiga-tiganya rekomendasi ini harus kita perjuangkan tanpa henti. Bisa jadi dalam kasus ini ketiga rekomendasi ini 1 terkabulkan, 2 terkabulkan, mudah-mudahan 3. Jika ada 1 di antara rekomendasi ini masih belum terwujud dalam waktu dekat, jangan pernah tinggalkan rekomendasi yang belum bisa diwujudkan. Mari kita bedah satu-satu. Rekomendasi pertama meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk mengkonstruksikan kejadian ini sebagai percobaan pembunuhan berencana. Pakai air keras,
Masihkah kita ragu bahwa pembunuhan berencana ini tidak direncanakan secara matang? Apakah setelah mati seperti Munir baru kita bilang, oh ya itu pembunuhan berencana? Oleh karena itu ilmu kepolisian yang sudah canggih, alat-alat yang sudah luar biasa, sekolah-sekolah polisi sudah tinggi sekali, matangkan unsur-unsur yang mengarah pada pembunuhan berencana, Pak. Kita tahu penyelidikan, penyidikan, penuntutan itu kan call-nya tertinggi harus dipasang, Pak. Kita lihat bagaimana penuntut umum selalu pasang call yang paling tinggi. Jika yang tertinggi tidak dapat, dia akan lari kepada subsidiar dan seterusnya. Bukankah kita boleh juga menitipkan kasus ini pada kepolisian? Jika call paling tinggi yang kita tempuh, yang kita perjuangkan, percobaan pembunuhan berencana mestinya dicanangkan. Jangan dari awal udah ditutup, Pak. Jangan dari awal, oh ini penganiayaan berat. Jangan. Apalagi Bapak kepolisian kan sedang mengusut tuntas, dan saya yakin kepolisian masih menyimpan rencana akan mencari bukti-bukti tambahan, akan mencari saksi-saksi tambahan. Kalau begitu kenapa mesti kita tutup dengan misalnya penganiayaan berat? Kan tidak tertutup kemungkinan nanti ada bukti dan saksi-saksi yang mengarah pada pembunuhan berencana. Karena itu call tinggi penting banget. Jadi permintaan ini tidaklah berlebihan. Ketika melihat contoh-contoh kasus terdahulu, kok tidak ada efek jerahnya begitu. Ada pengaruh tapi efek jerah tidak. Tetap menjadi wacana. Kali ini momentumnya bagus karena Presiden memberi pernyataan. Kalau kita boleh agak nakal-nakal sedikit, tumpangi aja pernyataan Presidennya bisa-bisan. Kapan lagi Presiden menyatakan hal yang lugas seperti ini dalam kasus-kasus pidana umum? Maka jangan lewatkan ini. Masalah kedua, mendorong Presiden untuk membentuk tim pencari fakta. Adik-adik, ini kan political will, bukan soal boleh dan tidak boleh. Boleh, karena udah ada presiden terdahulu, sudah ada contoh-contoh baik yang bisa ditiru. Orang Padang, TGPF yang dulu yang begitu bagus hasilnya, kenapa itu tidak dijadikan contoh baik untuk ditiru? Nah, oleh karena itu, bangun jaringan yang lebih luas. Presiden kita sangat tanggap. Kalau kita menyaksikan bagaimana wartawan diundang ke istana, tokoh-tokoh politik diundang di istana, artinya Presiden ingin mendengar sebanyak-banyaknya. Jangan buruk sangka dulu. Jangan buruk sangka dulu. Berpikir positif dulu. Tapi apa yang sudah kita dapatkan ini belum memadai. Teruslah berjuang. Kalau nanti, mohon maaf, tanda petik, aspirasi masyarakat meluas, mohon maaf, tanda petik, tekanan masyarakat menjadi keras, ini bukan mimpi dan hayalan. Mudah-mudahan TGPF bisa terkabulkan. Saya pribadi mendukung. Masalah yang ketiga, mendorong penyelesaian kasus melalui mekanisme peradilan umum dan seterusnya dengan mengutip pasal 65. Pasal 65 ini masih menjadi perdebatan setidaknya di lingkungan TNI. Dari contoh-contoh kasus yang ratusan jumlahnya yang diadili, itu membuktikan TNI belum bergeming. Apalagi belum ditemukan pelaku dari unsur sipil. Oleh karena itu saya berdoa, saya berusaha, saya mendorong agar pasal 65 ini lebih mudah diwujudkan. Bantulah Pak Polisi menemukan jika ada penyandang dana dari masyarakat sipil
Jika ada memberi bantuan dari masyarakat sipil sekecil apapun, jadikan dia tersangka. Siapa tahu dengan begitu prinsip koneksitas menjadi lebih terbuka. Tidak semata-mata berpijak pada pasal 65. Pasal 65 satu hal. Tapi hal lain, kepolisian bisa membantu agar pasal 65 ini bisa diwujudkan dan bisa mewujudkan peradilan umum. Kenapa? Kalau mengutip pasal 65, data yang ada di lapangan terang benerang, Pak. Kejadiannya di tempat umum. Korbannya masyarakat sipil. Tindak pidananya tindak pidana umum. Akal sehat kita mengatakan wajar ini diadili di peradilan umum. Hanya mekanisme yang ada masih jadi perdebatan. Oleh karena itu, catatan kita terus perjuangkan ini. Jika dalam kasus ini belum bisa diwujudkan, tapi harus terus berjuang, yuk kita lakukan amandemen, yuk kita lakukan perubahan. Ini bagian penting. Jangan lewatkan momen ini. Jadi pada saat menuntut adanya peradilan umum, pada saat yang sama siapkan kemungkinan untuk melakukan perubahan atas undang-undang tersebut. Para hadirin yang saya hormati, dari catatan saya yang menarik, sampai sekarang ini aktor intelektualnya ini nggak tampak, belum diberi status. Padahal dalam hukum pidana, karena saya memang ngambil jurusan pidana, itu kan ada perencana. Mana ada perbuatan tanpa perencanaan? Mana ada perbuatan tanpa aktor intelektual? Nah, kalau ini belum ditemukan, polisi bisa membantu, Pak. Polisi bisa membantu. Polisi dan adik-adik dari masyarakat sipil jangan terlalu membebankan dan menyalah-nyalahkan TNI saja. Kita juga harus bekerja. Kita bekerja keras. Jangan menyerahkan nasib kita kepada TNI saja. Sekecil apapun unsur-unsur korup, pasti itu ada. Nah, oleh karena itu, jika ingin aktor intelektual ini bisa diwujudkan, masih membutuhkan kerja keras yang luar biasa. Jangan gampang puas. Lalu penyandang dana. Tadi saya singgung masyarakat sipil kok belum ditemukan jadi tersangka. Apa iya dana ini bisa keluar dari kas resmi, dari APBN? Pertanyaan besar kita adalah mungkin iya, mungkin juga tidak. Siapa tahu ada penyandang dana dari unsur sipil. Siapa tahu ada penyandang dana dari unsur sipil. Maka penyandang dana salah satu yang harus dikejar selain aktor intelektual. Pesan terakhir yang ingin saya sampaikan, polisi jangan pernah mengatakan dan harus dihindari diksi bahwa masyarakat sipil tidak ada yang terlibat. Nggak boleh itu. Karena proses sedang berlangsung. Pencarian bukti masih berlanjut. Pemanggilan saksi-saksi masih berlanjut. Kalau belum ditemukan masyarakat sipil, kami bisa terima. Tapi kalau mengatakan saat sekarang masyarakat sipil tidak ada yang terlibat, kami harus memberikan catatan ketidaksetujuan dengan diksi itu. Maka carilah. Mohon maaf, polisi kita udah canggih-canggih. Saya tidak ingin menggurui sekecil apapun, tapi pengalaman kita di kasus-kasus yang sampai dibukukan dalam spionase, sesuatu yang tidak mungkin kalau kita kerja serius, akhirnya kebenaran itu akan tampak. Peristiwa Putri Kembar yang ditulis oleh Agatha Christie itu hampir tidak mungkin terungkap, tapi karena kerja keras aparat penegak hukum akhirnya ketahuan bahwa orang kembar itu salah satu adalah pelakunya, tapi yang dicari pelaku yang salah padahal orang ini orang kembar. Segitu rumitnya dalam perkara pidana, kalau kita mau masih ada celah, dan polisi saya percaya. Oleh karena itu sekali lagi cari. Dan jangan pastikan orang sipil tidak terlibat. Apa iya mereka tidak membutuhkan program yang sebesar ini, orang-orang sipil tidak dilibatkan? Terima kasih.
sekali lagi, kenapa kami agak panjang lebar ngomong ini, kami harus menyampaikan dengan keras bahwa perilaku penyiraman ini bukan hanya primitif, tapi biadab. Jadi tidak ada diksi yang bisa lebih manis daripada itu yang bisa saya sampaikan. Itu anaknya manusia. Bagaimana kalau anak tentara itu yang disiram air keras? Biadab banget ini. Maka usaha kita, tantangan kita, karena kebiadaban itu kita harus menyingsingkan lengan. Kita harus berjuang habis-habisan agar kebiadaban ini tidak terulang. Sangat primitif, menyiram air keras di depan di jalan umum. Ini kan merendahkan kecerdasan kita, seolah-olah dia kebal hukum dan tidak akan ketahuan. Jika ada sedikit rasa takut, rasa was-was, kok di jalan umum dia menyiram, padahal begitu ada CCTV. Sekali lagi Pak Polisi, Anda sudah bekerja keras. Saya mendengar ratusan CCTV Anda sudah periksa. Itu pekerjaan yang tidak mudah. Tapi ini baru koma, Pak. Mungkin masih ada CCTV lain yang tertinggal di tempat-tempat perencana misalnya. Ya itu saja. Terima kasih pimpinan. Teman-teman, jadi